Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu kita diperlihatkan dengan Aktemur yang berada di ruang penjara. Tidak lama Archie datang bersama pasukan Alpenia, menyerang para penjaga dan membebaskan Aktemur dari sana. Sementara itu, terlihat Olaf dan Cantacuzenus tengah berjalan bersama para tentaranya menuju ruang penjara. Dan di sisi lain, Boran, Cerkutai, dan Alpen lainnya juga berhasil memasuki lorong untuk menyelamatkan Osman dan Bala. Tidak lama beberapa tentara datang. Dengan sigap mereka langsung menyerang tanpa membunuh. Sementara itu, Bala bertanya kepada Osman, "Menurutmu kita akan keluar, Beim?" Dan Osman menjawab, "Tentu saja kita akan keluar. Kita mengatasi begitu banyak. Dan ini bukanlah apa-apa, Bala. Sekarang kita adalah tahanan, tapi kita akan bebas, jangan khawatir." Namun Bala mengatakan, "Tapi hanya berbicara saja tidak cukup, kita akan bersaing, pemenang mendapat hadiah." Mendengar ini Osman bertanya, "Jadi bunga saja tidak cukup? Sekarang kamu ingin hadiah?" Dan Bala menjawab, "Ya, baiklah. Kamu tahu kamu akan kalah. Bahkan sekarang bagus, Osman Bey." Dengan tersenyum, Osman mengatakan, "Bala, anak-anak sudah tumbuh. Alaca juga semakin tua. Aku pikir kamu seharusnya tidak terlalu percaya padanya." Lalu Bala mengatakan, "Bahkan Alaca tuaku lebih baik dari ayahmu. Jangan khawatir, aku akan mendapatkan hadiahku." Dan Osman menjawab, "Ya, kita akan lihat." Tidak lama Cantacuzenus datang bersama tentaranya. Melihat ini Osman bertanya, "Kau, apa yang kau lakukan di sini, orang rendahan?" Lalu Cantacuzenus mengatakan, "Aku minta maaf, tapi satu-satunya hadiah yang akan kamu dapatkan hari ini adalah kematian." Sementara itu, di lorong benteng, Boran mengatakan kepada Cerkutai bahwa dia tidak ingin lagi bertarung dengan sesama saudara. Namun kenyataannya adalah bahwa yang datang menghampiri mereka adalah Aktemur, Archie beserta Alpenia. Kemudian Boran bertanya di mana Osman Bey, lalu Archie mengarahkan jalan kepada mereka. Namun saat Archie hendak pergi, seketika Aktemur menahannya seraya berkata, "Archie, kamu akan menunggu di sini. Sisanya kami yang urus." Kembali lagi ke ruang penjara, Cantacuzenus memerintahkan tentaranya untuk mengeluarkan Bala. Melihat ini jelas membuat Osman semakin emosi. Lalu Cantacuzenus mengatakan, "Tenanglah, Osman Bey. Hatunmu adalah rantaimu." Dan saat Bala hendak melawan, seketika Cantacuzenus menempatkan pedangnya tepat di leher Bala. Lalu mengatakan, "Sekarang kamu harus bersikap, Osman Bey. Kita akan keluar dari sini bersama-sama dengan tenang. Jika tidak, aku akan..." Kemudian Osman menerima tawaran itu, dan mereka pergi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Cerkutai, Boran, dan Alpen lainnya tiba, namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Tidak lama mereka merasakan seperti ada yang datang, dan ternyata itu adalah Archie. Dengan menahan kesal, Aktemur berkata, "Apakah kamu tidak pernah mendengar?" Namun Archie menjawab, "Mereka mengejarmu." Kemudian Boran berkata, "Ada sesuatu yang aneh. Mereka di sini, tapi tidak ada siapapun di sini." Lalu Cerkutai bertanya, "Sekarang bagaimana? Bagaimana kita akan menemukan Beim kita?" Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Terlihat Aise, Ulgen, dan beberapa Alpenia memasuki gudang pakaian milik Marta untuk menggeledah. Di sana mereka menemukan sebuah kotak yang berisi bangkai serangga yang sangat bau. Kemudian Qamar Abdal mulai memeriksa kotak tersebut. Terdapat sebuah lendir yang merupakan sebuah racun. Menyaksikan ini Ulgen berkata, "Maka sudah jelas sekarang, Marta berada di balik ini." Lalu Aise mengatakan, "Jika mereka memiliki racun, maka mereka juga pasti memiliki penawarnya." Lalu Ulgen bertanya, "Mengapa mereka melakukan ini?" Seketika Aise mengatakan,
Bagaimana menurutmu? Ismihan sendiri yang akan memberikan penawarnya kepada rakyat. Dia akan menjadi pahlawan di mata rakyat. Lalu Ulgen mengatakan, kalau begitu, kita akan menemukan penawarnya sebelum mereka. Tapi bagaimana caranya? Dan Aisyah menjawab, kita harus menemukan jalan dan menemui Martha. Kurman Abdal, beritahu kami. Lalu Kurman Abdal mengatakan, jika seperti yang aku pikirkan, maka kita menemukan penawarnya. Kemudian mereka membawa kotak itu dan pergi dari sana. Kembali ke Mar Marajik, dengan penuh keangkuhannya, Ismihan mendatangi ruang penjara bersama Bayindir, Oktem, dan Benggi. Melihat tidak ada siapa-siapa di sana, Bayindir berkata, mereka melarikan diri. Lalu Oktembe bertanya, bagaimana bisa? Bagaimana bisa mereka melarikan diri di antara semua prajurit itu? Dan Bayindir mengatakan, sudah kubilang bahwa Osman akan melarikan diri. Tentara. Seketika Ismihan mengatakan, diamlah, Bayindir, diam. Lalu Benggi bertanya, apa yang akan kita lakukan sekarang, Weda Sultan? Mereka tidak bisa keluar dari kastil bahkan jika mereka melarikan diri. Seketika Ismihan mengatakan, mereka tidak melarikan diri. Mereka diculik. Kanta Kuzenos menculik mereka. Tapi hanya kita yang akan mengetahui itu. Termasuk Sultan Aladin dan semua orang akan mengira Osman dan Bala melarikan diri. Tidak ada yang akan tahu tentang ini. Apakah kalian mendengarkanku? Besok subuh, kita akan memberitahu semua orang bahwa Osman dan Bala melarikan diri. Sahabat kita beralih ke Yenisehir. Di sana Aladin bertanya kepada Syekh Edebali, apakah mereka menyiksamu di ruang penjara? Apakah ibuku terluka? Dan Syekh Edebali menjawab, tentu saja dia terluka. Baiklah, kita adalah manusia. Kita pastinya terluka, Aladin. Tapi ini akan membuat kita tumbuh. Tidak lama Malhun dan Aktemur datang memasuki ruangan. Dengan penuh kekhawatiran, Aladin bertanya, Ibu Malhun, di mana ayah dan ibuku? Dengan berat hati, Malhun menjawab, mereka tidak ada di sana, nak. Sepertinya Ismihan punya rencana lain. Mereka tidak berada di penjara bawah tanah. Tapi jangan khawatir, kita akan menemukan Beim dan Bala. Kemudian Syekh Edebali meminta mereka untuk duduk, lalu mengatakan, Pangeranku, ayah dan ibumu dipenjarakan oleh orang-orang munafik untuk tujuan mereka. Kalian diberkati memiliki ibu dan ayah pemberani yang menderita untuk nabi besar kita. Lalu Orhan mengatakan, mereka menyerang kita dari semua sisi, kakek Syahim. Sementara mengkhawatirkan rakyat, kami terus melupakan rasa sakit di hati kami. Tapi itu sulit, kakek Syahim. Aladin juga mengatakan, Fatma terus bertanya, aku tidak bisa menjawabnya. Halimeh, aku lebih tua. Aku sudah terbiasa. Tapi Halimeh menginginkan ibunya. Mendengar ini Syekh Edebali mengatakan, Pangeranku, kalian tahu perang Uhud kan? Apa yang terjadi dalam pertempuran? Tentara utusan Allah dikalahkan di Uhud. Ada banyak martir. Bahkan paman dari Nabi kita, Hazrat Hamzah, singa Allah, mati syahid. Nabi dan pasukannya sedih. Lalu, tahukah kalian ayat mana yang diturunkan oleh Allah? Dia bersabda dalam ayat ke-139 surat Al-Imran, jangan lemah dan jangan bersedih, dan kamu akan unggul, jika kamu adalah mukmin sejati. Sekarang, Ismihan mengira dia mengalahkan kita dengan tipuannya. Tetapi, kita adalah orang yang benar-benar beriman. Kita mendedikasikan hati kita untuk Allah. Kita tahu kita akan menang. Kita terus berjuang atas nama Allah dengan sepenuh hati. Sekarang, anak-anakku, kalian akan melakukan gerakan yang mengubah segalanya. Turgut Bey akan bersama kalian. Mendengar ini Malhun bertanya, bagaimana Syahim? Dan Syekh Edebali menjawab, sebelum Ismihan membunuh Mesud,
pangeran-pangeranku akan menyelamatkannya. Lalu Malhun mengatakan, Orhan Bey, Aladin Bey, sekarang lantai itu milik kalian. Kami akan pergi dan mencari Bala Hatun dan Osman Bey, dan kalian akan menyelamatkan Sultan Mesud. Keesokan harinya, terlihat Osman dan Bala yang tidak sadarkan diri berada di sebuah goa. Tidak lama mereka terbangun, dan saat mereka mencoba melepaskan ikatan tali itu, seketika Olof datang seraya berkata, "Jangan buang waktumu, Osman. Kamu tidak cukup kuat untuk itu." Kantakouzenos juga mengatakan, "Hanya ada satu jalan keluar, Osman. Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan salib itu?" Mendengar ini, Osman bertanya, "Apakah karena itu? Mengapa kau melakukan ini?" Seketika Kantakouzenos mengatakan, "Memangnya apa yang kau pikirkan? Bahwa aku akan menyelamatkanmu dan membebaskanmu? Katakan padaku, di mana salib itu, sehingga kamu bisa hidup." Namun Osman mengatakan, "Kau tidak bisa menakut-nakutiku dengan kematian." Dan Kantakouzenos mengatakan, "Tidak, itu sebabnya hatunmu ada di sini. Kematiannya akan membuatmu takut. Untuk menyelamatkannya, kau menyerahkan Sultan Mesud kepada mereka. Bahkan ketika masa depan negara bergantung padanya, kau menyerah. Kau terus menempatkan Andronikos di atas tahta. Benar kan? Kau ingin mengacaukan tatanan negara bagian terdekat, agar kamu menjadi lebih kuat. Jika kamu membiarkanku duduk di singgasana hari itu, semua ini tidak akan terjadi hari ini." Lalu Osman mengatakan, "Aku tahu kamu berada di balik gerakan gelap itu." Tapi seketika Kantakouzenos mengatakan, "Cukup, aku tidak ingin mendengar apapun kecuali di mana barangnya. Lebih baik kamu memberitahuku, atau kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada balamu." Namun Bala mengatakan, "Osman, jangan katakan apapun. Biarkan kita bertemu di akhirat, tapi jangan mengatakan apapun yang akan memberi kekuatan pada orang-orang rendahan itu." Kemudian Osman bertanya, "Apakah kalian mendengarnya? Katakan padaku." Sama seperti kami tidak takut mati, kami juga tidak takut mati satu sama lain. Kematian hanyalah sebuah perpisahan kecil. Pertemuan adalah di akhirat. Jika kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkan informasi. Tetapi jika kau membunuh hatunku, maka kamu tidak akan mengambil apapun. Kamu cukup pintar untuk tidak melakukan itu. Aku mengenalmu dengan baik." Tidak lama Frigg datang seraya berkata, "Apakah kau mengenalku, Osman? Kau mengenalku?" Kemudian Frigg membuka topeng wajahnya, lalu mengatakan lagi, "Aku akan membunuh Bala untuk bersenang-senang." Melihat ini Bala berkata, "Martha, jadi kau iblis itu?" Dan Frigg menjawab, "Ya, aku Martha. Aku Frigg. Bala, aku akan membunuhmu." Kemudian Frigg mendekap Bala dengan sangat kuat. Melihat ini Kantakouzenos berkata, "Frigg, apa yang kau lakukan?" Dan Frigg menjawab, "Aku tidak peduli dengan kekuatan salib itu. Aku tidak mendengarkan Kantakouzenos. Dan aku tidak pernah menjinakkan Olof." Namun Olof mengatakan, "Frigg, tenanglah." Lalu Frigg mengatakan, "Mungkin atas permintaan kekasihku aku bisa berhenti. Tapi Osman, cepatlah, beritahu kami, atau tanganku tidak dapat ditahan. Aku ingin darah. Istri tercintamu sedang sekarat, Osman. Aku mengambil rusa betinamu yang terluka. Ini kesempatan terakhir." Dengan terus memukuli Osman, Olof berkata, "Baiklah, cukup Osman. Tentaraku, kau mengambil semuanya dariku. Saga, Erik, bicaralah. Bicara, atau aku akan membunuhmu." Seketika Kantakouzenos mengatakan, "Olof, cukup. Kita tidak dapat memperoleh informasi apapun jika dia mati. Bicaralah, Osman, bicara." Namun Osman hanya terdiam, tidak mengatakan apapun. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.